Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara hari terakhir di bulan Agustus. Apa kabar? Saya berharap kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena itu mari kita akan bertahan di dalam iman kesetiaan sampai akhir dari kehidupan kita. Bukan cuma bulan Agustus yang berakhir, tetapi satu saat hidup kita akan berakhir, namun kita akan tetap menjadi anak-anak Allah yang setia. Oleh karena itu siapkanlah bacaan firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ketiga ayat 1-6. Wahyu pasal 3 ayat 1-6, bagaimana kita akan mengakhiri kehidupan yang Tuhan karuniakan ini. Mari kita akan bersama-sama menaikkan doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kehidupan yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami boleh kami jalani sampai dengan hari ini. Meskipun kami masih banyak mengalami kesulitan-kesulitan di tengah pandemi yang belum berakhir. Seringkali kami merasa putus asa, tetapi biarlah kami belajar untuk tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab firman-Mu akan meneguhkan, menghibur, dan menguatkan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di akhir bulan Agustus ini kita akan belajar untuk tetap setia sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan seperti yang dinyatakan surat Wahyu. Bahwa kepada kita yang setia akan dikenakan jubah putih kemilau yang menjadi kesukacitaan atau tanda kesukacitaan. Mungkin kita bisa berpikir, oh jubah putih aja bisa beli, tapi ini beda. Ya, bukan sekedar jubah putihnya, tapi kemenangan yang dianugerahkan oleh Tuhan akan kita dapatkan, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan menjadi milik kita. Oleh karena itu, ada ayat yang mengatakan di sini di dalam surat Wahyu pasal 3 ayat 1-6 ini, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Jadi kita akan belajar bagaimana ketika kita menjadi murid Tuhan untuk bertahan di dalam kehidupan, kita akan tetap dikasihi oleh Tuhan sehingga kita bisa membuka pintu kerajaan sorga atau dibukakan pintu oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada peristiwa yang menarik ketika seseorang mencari makna hidup. Dia mencoba menikmati kehidupan dengan belajar. Ada banyak ilmu yang dia kuasai, tapi akhirnya dia berpikir, untuk apa ya saya punya banyak ilmu ini kalau tidak bermakna. Bermakna untuk saya, bermakna untuk keluarga, dan juga untuk orang banyak. Lalu dia mencari lagi.
Apa sebetulnya yang bisa membuat dia menikmati kehidupan ini sampai akhirnya betul-betul berakhir dengan baik? Karena setelah dia belajar, ternyata ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Apa yang dia pelajari sekarang 10 tahun kemudian sudah ganti, ya. Ketika dia katakan dulu saya sekolah masih bawa tas sekolah, bawa pensil, penghapus, sekarang anak-anak nggak ada begitu, ya. Ya memang pengetahuan terus bertumbuh dan berkembang. Tapi kehidupan yang dia cari bukan seperti itu. Akhirnya dia berjumpa dengan seorang pendeta yang menceritakan atau menyatakan kehadiran Kristus yang akan membawa kehidupan kekal. Dia mulai belajar. Dia katakan, aku banyak gak ngerti nih tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus. Tapi aku mau belajar. Dan ketika dia belajar dengan sungguh-sungguh, akhirnya dia mengalami pertobatan. Setelah dia bertobat, hal yang tidak diduga terjadi. Keluarganya menolak semua. Mengatakan, kalau kamu mau jadi pengikut Kristus, ya tidak lagi diakui sebagai keluarga di sini. Termasuk anak-anak dan istrinya. Pergumulan besar terjadi. Akhirnya dia mengatakan, ketika aku mengaku Yesus, ada damai besar yang aku rasakan. Dan ketika aku diusir oleh keluargaku, istri dan anak-anakku, maka damai itu tetap ada, beserta dengan aku. Dan oleh karena itulah aku mantap sekarang. Aku tinggalkan sementara istri dan anakku, sambil aku akan terus berdoa agar mereka juga merasakan damai yang aku rasakan sekarang ini. Lalu dia pergi, dia mencoba mencari tempat penginapan yang sederhana. Karena dia tidak lagi memiliki banyak uang. Setelah beberapa hari, dia cari kerjaan. Biasanya dia seorang pimpinan, dia sekarang harus mencari kerjaan yang rendah. Tapi dia katakan, tidak apa-apa, selama damai sejahtera itu bersama dengan aku, menguatkan, mencerahkan pikiranku, aku tetap akan mengikut Kristus. Akhirnya dia diterima di sebuah gedung gereja. Kebetulan pengurus gereja tersebut membutuhkan tukang bersih-bersih. Orang yang mau bersih-bersih sekaligus menjaga keamanan di situ. Gedung gereja kecil ada di sebuah tempat yang sederhana juga. Jadi bagian kota yang tidak rame. Dan Bapak itu mengatakan, saya terima. Ya, saya mau karena mungkin memang Tuhan menempatkan di sini supaya saya belajar banyak tentang kehidupan dan firman Tuhan. Mulai dia membersihkan gedung gereja dan halamannya. Mulai dia mempersiapkan segala sesuatu untuk kegiatan-kegiatan. Tidak seorang pun yang mengenali dia sebagai orang yang dulunya orang mampu, orang kaya, orang punya usaha dan sebagainya. Dia kerjakan semua itu dengan sungguh-sungguh. Walaupun dia bilang, aduh badanku capek sekali pada awalnya. Lama-kelamaan dia terbiasa. Tapi dari kebiasaan itu akhirnya dia penuh dengan sukacita melakukan tugasnya. Tapi dia pikir, apakah aku harus di sini terus ya? Tentunya aku akan lebih bermakna jika aku berkarya di tempat yang bisa mungkin tempat lain. Lalu dia menceritakan siapa dirinya kepada pendeta. Pendeta di situ akhirnya mengatakan, kalau begitu, apakah kamu mau menjadi bapak asrama? Kebetulan kami punya asrama dari anak-anak luar pulau yang kebetulan juga anak-anak yatim piatu. Dulu terjadi bentrokan-bentrokan sehingga mereka harus lari di sini dan kami tampung. Sekarang tidak ada yang ngurus sebagai bapak asrama. Dan dia katakan, saya bersedia. Apakah mudah? Tentu saja tidak. Tetapi bagaimana dia belajar mengasihi anak-anak dengan kasih Kristus. Ketulusannya, dia seringkali digoda, dipakai mainan sama anak-anak ya, artinya ya ditertawakan, lalu kalau mau duduk kursinya nggak ada, kalau mau makan makanannya nggak ada, tapi semua itu dianggap sebagai lelucon. Akhirnya anak-anak nakal itu mulai takluk dan mengatakan, bapak ini serius loh, orangnya baik hati,
Dia nggak pernah marah, kita godain kayak apapun, dia tersenyum, dia mengakui kita sebagai anak-anaknya. Kenapa kita nggak belajar jadi anak yang baik bagi Bapak ini? Terjalin hubungan yang indah. Dan Bapak itu tetap di sana sampai masa tuanya. Dan ketika dia sudah mulai sakit-sakitan, dia mencoba mencari kembali istri dan anak-anaknya. Apa yang terjadi? Istri dan anak-anaknya memang tidak jatuh miskin, tetapi juga tidak menjadi orang kaya lagi. Usaha yang pernah dijalankan tidak bisa diteruskan oleh anak-anaknya. Lalu ketika mereka berjumpa, mereka berpelukan, bertangisan. Dan Bapak itu mengatakan kepada istri dan anaknya, ikutlah aku. Aku di sana memang cuma seorang bapak asrama, nggak dapat banyak uang. Tapi damai sejahtera yang aku rasakan, mendidik, menjadikan anak-anak yang tidak punya orang tua sekarang menjadi orang yang sukses. Kebahagiaan luar biasa. Masa anakku tidak bisa sukses? Mari aku didik kembali. Bersama dengan kasih Kristus, kita maju bersama. Akhirnya sang istri luluh, tapi anaknya belum. Istrinya akhirnya mau bersedia belajar tentang kasih Kristus. Dia pindah ke rumah asrama dan bersama dengan suaminya dia di sana mendampingi suaminya sambil belajar kasih Kristus. Dan di masa tua itulah suami istri ini akhirnya menjadi orang-orang Kristen yang mampu membesarkan anak-anak yang tidak punya orang tua menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan Yesus dan berhasil. Sementara ya dua anak mereka hidupnya masih nggak jelas karena kedua anak ini usaha nggak bisa, tapi mereka juga tidak mau mengenal Kristus. Akhirnya ya bapak itu mengakhiri kehidupannya sambil berkata, aku akan tetap berdoa. Sampai akhir hayatku, selama aku masih diberikan izin untuk berdoa, untuk kedua anak, kedua mantu dan cucu-cucu, agar mereka juga bisa mengenal kasih Kristus. Aku pernah diusir, tapi aku diterima. Anakku sekarang banyak. Aku tidak kekurangan apapun walaupun dalam kesederhanaan. Tapi aku tidak kekurangan. Ketika bapak itu sakit menjelang akhir kehidupannya, anak-anak didik dari asrama itulah yang mengopeni. Ya, membawa ke rumah sakit, mendampingi bersama dengan sang istri. Ibu itu dijaga oleh anak-anak yang sudah berhasil dalam hidupnya. Ada cinta kasih besar. Mereka katakan, aku sekarang punya anak yang sangat banyak, keluarga Kristus yang sangat indah, saling mengasihi. Oleh karena itu aku akan mengakhiri hidupku dengan menutup mata dalam damai. Dan itulah yang terjadi. Setelah bapak itu akhirnya menang di dalam Kristus, ibunya mulai mencari anak-anak mantu cucunya lagi. Akhirnya yang kena itu cucunya. 3 dari cucunya, 1 kena. Artinya kena itu mau mengenal Kristus. Yang lain tetap membuang ibunya, neneknya. Tapi yang satu ini belajar mengenal kasih Kristus. Dan ibu itu berkata, Pak, doamu dikabulkan Tuhan. Salah satu dari cucu kita ini sekarang menjadi murid Kristus. Bahkan bercita-cita ingin menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Biarkanlah dia menjadi penerus imanmu. Supaya sekalipun engkau tidak hadir lagi di sini, tetapi gereja Tuhan akan terus hidup melalui keluarga. Cucu kita yang akan terus berkarya. Cucunya ini pun ditolak oleh orang tuanya, diusir. Dia ikut neneknya, dia tinggal di asrama, tetapi dia menikmati damai Kristus. Damai sejahtera Kristus yang menolong, menopang dia terus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sampai akhirnya dia bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang mewartakan kabar sukacita. Jadi dipakai oleh Tuhan secara luar biasa di kota besar, tetapi juga di desa-desa yang sempit, yang bau, yang kotor, dia lakukan semua itu dengan sukacita. Oleh karena itu mari sekarang kita belajar. Di tengah kehidupan yang berat seperti ini, rasakan damai sejahtera Kristus. Supaya sekalipun mungkin uang kita sudah nggak banyak lagi, pekerjaan belum menyatakan sinar terang, tetapi kalau ada damai sejahtera Kristus, maka Kristus itu akan tetap membuka jalan, membuat jalan baru bagi kita. Jalan yang besar mungkin kita tidak bisa lewati,
tetapi jalan kecil bisa kita lewati karena ada yang menuntun kita. Ada yang mendorong, ada yang menopang, ada yang menerangi jalan kita di lorong yang sempit, tetapi penuh dengan damai sejahtera, menuju kerajaan surga yang kekal. Pertahankan iman kita. Jangan kita terburu oleh godaan-godaan dunia. Mudah untuk meninggalkan kasih Kristus demi sesuap nasi dan perut kenyang. Perut kenyang nanti akan lapar lagi. Dan pada akhirnya ketika kita mengakhiri hidup ini, perut kenyang tidak menopang kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita berani menahan lapar dan kita tetap setia di dalam Kristus, maka kita akan ditopang oleh kasih Tuhan sampai kita menikmati kehidupan kekal dalam kerajaannya. Mahkota kehidupan akan menjadi milik kita. Jubah putih keindahan akan kita pakai sebagai malaikat-malaikat Tuhan. Janganlah kita mudah putus asa, janganlah kita sedih menjalani kehidupan sampai kapan kita tidak tahu. Akhiri Agustus ini dengan keyakinan imanku akan berakhir dalam kemenangan Kristus. Selamat berjuang, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, perjuangan kami akan terus berlangsung. Topanglah kami melewati lembah curam, melewati kegelapan, melewati ketidakberdayaan, sampai akhirnya kami boleh memenangkan kerajaan-Mu yang kekal. Kami akan mengenakan mahkota kehidupan. Di sanalah kami menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Buat kami percaya dengan teguh, supaya kami tidak terlena dan tidak terbawa arus dunia. Kuatkan dan topang kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.